Balaram memberitahu Rukmini bahwa Radha sendiri berjalan di atas Yamuna, dan Yamuna tidak membiarkannya tenggelam. Yamuna mencintai orang yang dicintai oleh Krishna. Lalu Rukmini pun dengan bersemangat bertanya, apakah benar hal itu? Lalu Rukmini pun pergi. Kutila pun memperhatikan Rukmini pergi, lalu Kutila pun mengikutinya. Rukmini pun sampai di Yamuna dan berpikir dia akan berjalan di atas air sungai Yamuna dan akan membuktikan bahwa dia yang paling disayangi oleh Krishna. Radha pun menghentikannya dan meminta untuk tidak melakukannya karena ada banjir di sungai. Rukmini pun bertanya apakah benar bahwa orang-orang terkasih Krishna tidak tenggelam dalam air. Bahkan Radha tidak tenggelam. Radha pun mengatakan iya. Rukmini pun berjalan ke air dan tenggelam. Kutila pun mengumpulkan orang-orang. Radha pun meminta bantuan Krishna. Krishna pun muncul memegang Rukmini. Hanya Radha yang bisa melihatnya. Semua orang pun kagum melihat Rukmini mengambang di air. Balaram pun kembali ke Krishna dan meminta maaf padanya, mengatakan dia akan menerima apapun yang dikatakan Krishna. Lalu Krishna pun mengatakan dia tidak perlu meminta maaf karena Rukmini akan menyadari kesalahannya karena tindakannya. Lalu Rukmini pun mengeringkan rambutnya dengan gembira, seraya berpikir dia tidak tenggelam dalam air. Radha pun mengatakan dia tidak boleh terlalu percaya diri karena cinta bebas dari kecemburuan, kebanggaan diri, keunggulan diri, dan lain-lain. Lalu Rukmini pun mengatakan kebenaran adalah dia istimewa karena Krishna menikahinya dan dia bangga pada dirinya sendiri. Lalu Radha pun berpikir dia akan segera menyadari bahwa cinta itu tanpa pamrih. Dan nampak terlihat Krishna pun tersenyum melihat pengaturan pernikahannya. Ugrasen bertanya apakah dia tidak gugup untuk pernikahannya. Lalu Krishna pun mengatakan apapun yang akan terjadi dan mengapa harus merasa gugup untuk hal itu. Ugrasen pun mengatakan dia benar dan mengatakan dia harus mengunjungi tempat suci setelah menikah untuk mengambil berkah. Krishna pun mengatakan ada tempat yang disebut Sidas Haram di Dwarka dan dia akan mengunjunginya. Ugrasen pun bertanya di mana Rukmini. Lalu Krishna pun mengatakan dia akan kembali tepat waktu. Dan nampak terlihat Kutila dan Ayan mendiskusikan bahwa mereka harus memprovokasi Rukmini melawan Radha. Kutila pun pergi ke hadapan Rukmini seraya mengatakan Krishna dulu bermain seruling hanya untuk Radha. Lalu Rukmini pun memberitahu Radha bahwa dia akan kembali ke Dwarka. Radha pun mengatakan dia harus bersiap-siap. Rukmini pun mengatakan dia ingin mendengar seruling Krishna. Radha pun mengatakan dia akan memainkannya dan memegang seruling yang rusak, meminta Krishna untuk bergabung kembali. Krishna pun mengatakan tathasu. Dan nampak terlihat Radha pun meminta Krishna untuk memperbaiki serulingnya sehingga dia dapat memainkan suara seruling untuk Rukmini. Lalu Krishna pun mengatakan, "Ya wamastu Radha." Radha pun memegang seruling dan memainkannya. Krishna pun menjadi berlinang air mata secara emosional mendengar suara seruling. Rukmini pun terpesona dan memuji Radha. Kata Krishna yang mengajarkannya begitu memukau. Radha pun mengatakan jika dia mengerti Krishna, bahkan dia bisa memainkannya. Lalu Rukmini pun mengatakan Krishna ada dalam setiap tarikan napasnya. Itu artinya dia bisa memainkan seruling ini. Rukmini pun mencoba tapi gagal. Dia pun mengatakan meskipun dia mencintai Krishna, dia tidak bisa memainkannya. Dapatkah dia mempertahankannya dan berlatih? Lalu Radha pun mengatakan boleh saja kalau mau berlatih. Rukmini dengan senang hati membawa seruling bersamanya. Lalu Radha berpikir Rukmini sangat terobsesi dengan cinta Krishna sehingga dia tidak memahaminya dengan benar. Segera dia akan mengerti. Dan nampak terlihat Balaram dengan Repati datang untuk bertemu Radha. Warga pun memberi Balaram surat di mana Krishna menyatakan bahwa semua orang menunggu Rukmini untuk pernikahan. Dia pun meminta Rukmini untuk bersiap-siap segera dan memberitahu Radha bahwa Krishna telah mengirimnya undangan dan dia akan menemani mereka. Radha pun menyiapkannya. Repati memuji riasan Rukmini dan mereka berdua pun membawa Rukmini menuju kereta.
Balaram bertanya pada Radha di mana tasnya. Radha pun mengatakan dia tahu Krishna tidak mengundangnya, jadi dia akan datang hanya ketika Krishna mengundangnya. Rukmini pun mengatakan dia adalah masa depan Krishna yang lebih baik dan mengundang Radha untuk pernikahannya. Radha pun mengatakan dia menghormati perasaannya, tetapi dia tidak bisa datang sampai Krishna mengundangnya. Repati dan Balaram pun naik kereta. Melihat Rukmini sendirian, Ayan pun meminta Kutila untuk memprovokasi Rukmini sebelum dia pergi. Kutila berjalan ke Rukmini dan bertanya padanya mengapa Yamuna tidak menenggelamkan Radha. Mengapa hanya dia yang bisa bermain seruling Krishna? Apakah dia tahu apa artinya? Rukmini pun bingung. Kutila pun kembali ke Ayan dan mengatakan sekarang Rukmini akan iri pada Radha. Dan nampak terlihat di Dwarka, Depaki, Ugrasen dan semua orang menunggu Rukmini dan Krishna. Krishna pun masuk mengatakan dia ada di sini. Mereka pun bertanya bagaimana dengan Rukmini. Krishna pun mengatakan dia sudah mengatakan bahwa Rukmini akan kembali tepat waktu dan dia sudah siap. Lalu Rukmini pun berjalan siap sebagai pengantin. Depaki dan Ugrasen pun memuji kecantikannya. Rukmini pun bertanya pada Krishna bagaimana penampilannya. Krishna pun mengatakan cantik saat Radha menyiapkannya. Rukmini pun merasa cemburu dengan ungkapan Krishna. Dan nampak terlihat Radha sibuk melakukan tugas-tugas rumah tangga ketika warga Barsana berjalan ke arahnya dan memberitahu bahwa Ayan mengaku-ngaku sebagai mukhya. Ayan dengan Kutila pun berjalan masuk dan mengatakan Radha secara mental tidak stabil sekarang. Jadi sahabatnya bahkan tidak mengundangnya untuk pernikahannya, karenanya dia adalah mukhya Barsana sekarang. Warga pun bertanya kepada Radha apakah itu benar. Radha pun mengatakan itu terserah mereka untuk percaya Ayan atau tidak. Warga pun mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya dan Radha akan menjadi mukhya mereka seperti biasa. Ayan berdiri marah. Radha pun memikirkan apapun yang dipikirkan orang, dia hanya menginginkan kebahagiaan Krishna. Krishna pun bertukar karangan bunga dengan Rukmini, sementara Rukmini terus merasa iri dengan Radha. Saat Pandit memberikan informasi bahwa setelah Jayamala, Krishna dan Rukmini, puja Kuldepta akan dilakukan. Repati pun mengatakan sampai pengaturan puja dibuat, mereka akan memainkan permainan mencari kerang. Balaram pun mengatakan dia tidak melakukan ritual ini selama pernikahannya. Jadi sebagai seorang penetua, dia akan memainkan permainan ini dan kemudian Krishna akan melakukannya bersama Rukmini. Krishna pun setuju. Balaram pun membawanya ke tempat. Repati pun melihat wajah sedih Rukmini, membawanya ke samping dan menanyakan alasannya. Lalu Rukmini pun mengatakan bahwa dia meragukan Radha ketika dia memberitahu banyak hal tentang Krishna dan tidak tahu mengapa dia menyembunyikan banyak hal. Lalu Repati pun bertanya bagaimana dia bisa memikirkan Radha seperti ini ketika Radha mendukungnya untuk menikahi Krishna. Dan tidak sedikit Radha memberikan informasi tentang Krishna kepada Rukmini. Lalu Repati pun kemudian membawa Rukmini untuk ritual di mana dia dan Balaram bermain game dan Balaram menang. Radha sebelum bermain game memberitahu Krishna bahwa dia menginginkan hadiah darinya jika dia menang. Krishna pun setuju. Dia pun menang dan memberitahu Krishna bahwa dia bersumpah hadiah. Krishna pun tersenyum. Balaram pun bertanya pada Krishna mengapa dia kehilangan tujuan atau sedang berhadapan dengan Rukmini tapi memikirkan Radha. Lalu Krishna pun mengatakan bahwa dia melakukannya dengan alasan yang akan diketahui Balaram nanti. Dan nampak terlihat Repati pun merasakan tentang dilemanya Rukmini dan bertanya padanya apakah dia bingung dengan Radha lagi. Lalu Rukmini pun menceritakan apa yang dikatakan Kutila. Repati pun bertanya bagaimana dia bisa berpikir salah tentang Radha, sementara Radha adalah orang yang sangat baik. Menceritakan banyak hal tentang Krishna kepadanya. Dia pun lebih jauh mengungkapkan bahwa Krishna dan Radha saling mencintai. Bahkan saat itu Radha menyerahkan Krishna ke Rukmini dan dia meyakinkan Krishna untuk menikahi Rukmini. Cinta mereka murni dan abadi. Rukmini pun terkejut mendengar perkataan Repati.
Dan seraya berpikir, meskipun Radha mencintai Krishna, Krishna tidak mencintai Radha. Kalau tidak, dia tidak akan menikahi Rukmini. Dan nampak terlihat ritual pernikahan Krishna dan Rukmini pun telah selesai. Lalu Ugrasen pun mengatakan, sekarang mereka berdua harus melakukan puja di air suci. Krishna dan Rukmini pun melakukan puja. Lalu Devaki pun mengatakan sekarang mereka harus berenang. Rukmini pun menyangka dan membawa Krishna ke samping, mengatakan dia ingin dia mengundang Radha di sini dan dia akan mengambil saus suci di hadapan Radha. Krishna pun setuju. Balaram pun bertanya pada Krishna apakah dia sedang menunggu Rukmini atau mengundang Radha. Krishna pun mengatakan takdir telah mengundang Radha ke sini. Lalu Krishna pun mengatakan itu adalah keinginan istrinya dan dia tidak dapat menyangkalnya. Balaram pun berpikir Krishna pasti memanggil Radha ke sini dengan alasan yang kuat. Rukmini masih di dalam dilema pikiran Krishna hanya mencintainya, jadi dia menikahinya. Dia ingin Radha datang ke sini dan melihat betapa Krishna senang dengannya. Lalu Krishna pun menulis surat untuk Radha dan berpikir, meskipun serulingnya rusak, musiknya masih diputar di telinganya. Lalu Repati pun memberitahu Balaram bahwa Rukmini sendiri mengundang Radha ke Dwarka. Repati pun menginformasikan bahwa Kutila telah mencuci otak Rukmini melawan Radha. Jadi Rukmini memanggil Radha di sini. Dia khawatir Rukmini dapat menghina Radha. Lalu Balaram pun pergi ke Krishna dan memintanya untuk tidak mengundang Radha ke Dwarka karena Rukmini memiliki rencana tersembunyi. Krishna pun mengatakan bahwa dia sudah mengirim pesan kepada Radha dan dia tahu tentang niat Rukmini. Nampak terlihat Radha pun menghadiri sabha di mana Ugrapat membawa dua orang dan menginformasikan bahwa yang satu menuduh bahwa yang lain mencuri perhiasan keluarganya. Lalu Radha pun meminta untuk membawa bahan lukisan. Ayan pun memberitahu Kutila bahwa Radha bodoh dan tidak tahu harus berbuat adil. Kutila pun bertanya siapa pelakunya. Ayan pun mengatakan satu dengan sorban merah. Saat dia terlihat gugup, pria turban merah melukis perhiasan sementara pria lain tidak. Radha pun mengatakan pria sorban merah mengatakan yang sebenarnya karena dia tahu perhiasan keluarganya dan menariknya dan yang lainnya adalah pencuri. Lalu pencuri pun meminta maaf kepada Radha dan memohon maaf padanya. Radha pun mengumumkan bahwa ia akan bekerja di ladang korban selama 1 tahun. Semua orang pun menyanyikan Radha Rani Ki Jai, sementara Kutila dan Ayan pun cemberut karena kagum dengan keputusan Radha. Radha pun mendapat surat Krishna yang mengundangnya pergi ke Dwarka. Lalu Kutila pun mengejeknya bahwa Krishna sudah menikah dan sia-sia jika dia pergi. Radha pun mengatakan dia akan menerima undangan temannya dengan acara apapun. Ayan pun memperingatkan Radha bahwa dia tidak bisa meninggalkan suaminya sendirian. Radha harus mengurus rumah tangga dan Barsana selama dia tidak ada. Radha pun mengatakan Ugrapat akan menjadi muhya sementara jika dia tidak ada tidak boleh jatuh cinta pada drama emosional oleh siapapun dan membuat mereka muhya dan harus melindungi penunjukan sampai dia kembali. Ugrapat pun memintanya untuk berpikir lagi. Dan nampak terlihat di Dwarka, Rukmini pun menyajikan makanan untuk Krishna dan mengatakan itu datang dari dapur Vidarbha dan ia harus mencicipi dan berkomentar. Lalu Krishna pun mencicipi setiap hidangan. Rukmini pun bersikeras untuk mencicipi menteganya dan memberikan komentar. Krishna pun berkata hidangannya bagus kecuali mentega. Rukmini pun mengatakan kata-kata Radha dan mengatakan dia akan meminta Koki untuk tidak menambahkan banyak jageri dan elisi di mentega yang dibuat. Krishna pun berpikir bahwa Radha menteganya enak karena cintanya padanya. Pesan pun memberitahu Krishna bahwa Radha menerima undangan dan akan segera datang ke Dwarka. Balaram pun terpuruk mendengar hal itu. Rukmini pun mengatakan ini adalah kabar baik dan merasa senang. Repati pun khawatir merasakan niat jahat dari Rukmini.